Hai sahabat akuntan, di episode IAI Jatim Info News kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Malang yang rela datang ke studio akuntan Jatim Surabaya loh. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Puji Handayati SEMM AKCACMA. Beliau merupakan Ketua Komisariat Malang Raya. Halo Ibu, selamat datang di Geraha Akuntan Jatim di studio kami. Sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di puasa ini biasanya orang kan lemes lesu, di sini tetap semangat loh, tetap gairah semangat luar biasa. Ada beda nggak Bu yang puasa atau nggak puasa gitu? Puasa dan tidak puasa itu kita harus tetap semangat, kita harus tetap sehat, apalagi sekarang di pandemi COVID-19 ini, maka daya tahan tubuh harus prima. Kalau tidak itu kita akan terkapar, kan? Iya benar banget, jauh-jauh datang dari Malang, aman-aman aja Bu ya tadi perjalanannya. Alhamdulillah, kita belum ada penyekatan karena belum tanggal 6. Nggak tahu nanti kalau tanggal 6 ya. Iya betul. Oke, jadi kan di IAI Jawa Timur, namanya aja IAI wilayah Jawa Timur. Mungkin teman-teman tuh bingung, berarti Jawa Timur tuh sebenarnya se-Jawa Timur ya, termasuk Malang, kota-kota lain di Jawa Timur. Terus sebenarnya kalau di Malang sendiri nih Bu, IAI itu di sana kayak gimana sih Bu? Komisariat Malang itu? Jadi kalau kita bicara IAI Jawa Timur memang meliputi semua wilayah yang ada di Jawa Timur. Kita punya 38 kabupaten kota. Tetapi di dalam Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur ini kita memiliki 5 komisariat yang merupakan perpanjangan tangan dari IAI Wilayah Jawa Timur. Jadi kalau bicara IAI Komisariat Malang Raya ini merupakan komisariat yang tertua. Jadi daripada yang lain dibandingkan dengan Jember, Madura, kemudian Kediri gitu ya, kita yang paling tua. Dan kebetulan memang di Malang, khususnya di Malang Raya itu kita punya 52 perguruan tinggi. Nah, iya, karena kalau mereka pendidikan, kalau Jawa Timur kan di Malang ya, seperti halnya Jogjanya kalau di Jawa Tengah daerahnya. Kita lingkup kampus itu luar biasa, sehingga dari sinilah para akuntan yang ada di Malang, karena rata-rata memang akuntan pendidik, ya otomatis jumlahnya paling besar dan kita memang didirikan di paling awal. Seperti itu. Oke, jadi Malang Raya ini adalah kepanjangan tangan dari yang Jatim, tapi dia juga yang paling sepuh ya dari wilayah-wilayah apa? Komisariat yang lainnya ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, mulai kapan ya dan sebenarnya karena apa sih Komisariat Malang itu didirikan? Tadi kan selain mungkin karena ada yang banyak akuntan gitu, mungkin di sana mereka kurang terfasilitasi atau seperti apa sih? Ini ada Malang. Jadi akuntan IAI Jawa Timur itu kan kalau kita lihat dari sejarahnya itu kan ada mulai tahun 1982 ya, cukup tua gitu ya. Nah, dan dosen-dosen di Universitas Brawijaya khususnya Pak Mustafa itu kan beliau mengajar audit di sana dan beliau juga menggerakkan teman-teman yang ada di sana untuk berkumpul di dalam satu organisasi profesi yaitu di IAI itu. Walaupun memang dulu masih sangat-sangat terbatas gitu ya, belum sampai kepada kampus-kampus secara keseluruhan di Malang. Kemudian di tahun 2003 di zamannya Pak Cipto Sawardiono kita kemudian digerakkan kembali gitu ya, komisariat ini mulai diberikan keleluasaan, wis pokoknya kamu melakukan kegiatan apa saja tidak apa-apa, itu monggo aja, yang penting itu memiliki nilai manfaat yang besar buat anggota dan IAI Wilayah Jawa Timur mensupport penuh kegiatan yang ada di komisariat. Itu luar biasa ya, berarti udah dikasih leluasaan jadi kita mau ngapain aja bebas yang penting bermanfaat untuk seluruh akuntan di masyarakat ya Bu. Ngomong-ngomong soal kegiatan, berarti sebenarnya kegiatan apa aja sih yang udah pernah dilewatin oleh Komisariat Malang? Banyak Mbak, kegiatannya itu banyak sekali. Yang pertama tentunya kita melakukan konsolidasi intern kita, yaitu kita ingin karena Komisariat Malang ini pernah ada tapi juga sempat tertidur lama. Tertidur lama gitu ya. Bangun kembali. Kemudian kita coba buka kembali itu di 2000
2012-an gitu ya, 2014 kita coba bangunkan kembali beberapa kampus-kampus kita ajak untuk rapat gitu ya, bagaimana pentingnya kalau kita bersatu Semalang Raya ini, karena bagaimanapun kita punya tridharma perguruan tinggi, mulai dari pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Dan kehadiran organisasi profesi ini ternyata sangat dipentingkan di dalam proses akreditasi prodi, khususnya di prodi akuntansi, sehingga dari situlah kita meng-create beberapa kegiatan bersama gitu ya, mulai dari PPL, kemudian seminar, workshop, kemudian joint research antar anggota di perguruan tinggi, maupun kita melakukan pengabdian yang kita sama-sama melakukan sebuah sumbangsi untuk masyarakat. Contoh yang sangat real adalah kita punya desa binaan, yaitu Desa Kumenanti namanya. Desa Kumenanti. Ya, Desa Kumenanti. Jadi ini sebuah desa gitu ya, yang diprakarsai oleh Dinas Sosial, ya, kemudian sama Kota Malang ini dibuatkan perumahan gitu. Ini adalah masyarakat yang Anjar, Pemulung, yang seperti itu, supaya mereka sudah tidak minta lagi di jalan-jalan. Jadi dia ada di desa itu, kita latih, kita berikan keterampilan. Nah ini kita IAI Malang Raya, kita gandeng juga adik-adik IAI anggota muda. Jadi adik-adik IAI muda inilah yang kemudian melakukan pendampingan. Kita kasih materi, kalau sudah kita workshopkan, pendampingannya adalah dilakukan oleh IAI anggota muda. Dan alhamdulillah IAI anggota muda Malang Raya juga merupakan jumlah terbesar di Jawa Timur, karena ya tadi mungkin karena kampusnya banyak, ya otomatis gabung. Gitu. Jadi programnya ada desa binaan itu dari yang kemudian pendampingannya dilakukan oleh IAI muda gitu. Boleh tahu nih Bu, dikasih kita sedikit edukasi nih, binaannya itu seperti apa aja sih yang udah pernah dilakuin ke desa-desa ini tadi, maksudnya ke masyarakat yang tadi membutuhkan. Jadi karena mereka tuh sebenarnya kan butuh skill gitu ya. Jadi kita ajari mereka itu buat seperti handicraft gitu ya. Kemudian kalau mereka punya bisa buat kue, anak-anak itu ngajari untuk packagingnya seperti apa. Supaya menarik kan sekarang tuh yang lucu-lucu gitu kan. Ya, jadi yang bikinkan brandnya itu anak-anak IAI muda. Itu brandnya IAI muda, luar biasa. Terus kemudian kita masalahnya apalagi, marketing nih. Marketing mereka sudah bikin, kemudian sudah packagingnya sudah diajarin, terus akhirnya kita berikan kayak gerobak gitu. Jadi IAI Komisariat Malang kemudian menggali donasi dari teman-teman itu, akhirnya kita berikan gerobak untuk mereka berjualan. Jadi waktu itu kita berikan 2 gerobak untuk sarana mereka untuk mengantar barang-barang yang sudah mereka buat tadi untuk bisa keliling ke desa-desa atau ke wilayah lainnya. Jadi bisa masyarakat bisa tahu ini loh binanya Komisariat Malang luar biasa. Memang sumbangsinya sangat luar biasa Komisariat Malang dan juga IAI muda di sana. Karena kita ajarin juga cara nyatetnya, ya ngitung BEP-nya seperti apa, biaya. Ya itulah yang itu loh perannya kita di sana ya. Berarti nggak cuma skillnya aja, tapi juga pencatatannya, gimana kita bisa mencari keuntungannya gitu ya. Luar biasa sekali. Kalau lebih lagi gini, kita tidak hanya sebatas itu, kita juga nyarikan market pasar gitu ya. Terus karena mereka mengeluhkan, Bu, kalau kita sudah bisa bikin, sudah bisa packaging, terus kita jual, kalau nggak dibantu pemasarannya, marketnya gitu ya, terus gimana? Akhirnya jadi setiap kita melaksanakan brevet gitu ya, kebetulan di IAI Komisariat Malang brevetnya juga berjalan gitu ya.
kita berkolaborasi dengan beberapa universitas gitu ya, khususnya Universitas Islam Malang gitu ya, kemudian UIN, kemudian Universitas Negeri Malang, kita melakukan brevet. Nah, kebetulan satu angkatan itu di brevet itu ada sekitar 200-an orang. Ya kan? Nah, biasa kalau kita brevet itu kan ada konsumsinya ya. Betul. Nah, konsumsinya itulah yang kita beli dari desa binaan itu. Jadi balik lagi ya. Oh, berarti ya itu salah satu cara supaya mereka juga bisa terus berproduktif gitu ya. Jadi nggak cuma udah dikasih skill udah berhenti, tapi ya tetap jalan terus. Bahkan sampai sekarang ya Bu. Ya, kita masih secara kontinu untuk nyambangi desa binaan kita, gitu ya. Walaupun memang tidak seintens 3 tahun yang lalu, karena itu waktu kita membangun, gitu ya. Harapannya memang di tahun pertama kita ingin mulai dari memberikan pelatihan, kemudian melakukan pendampingan, kita juga berikan sarananya. Nah, ini sudah mulai bisa berjalan, itu artinya sehingga intensitas kita untuk mengedrill mereka juga kita kurangi supaya mereka mandiri, gitu. Tidak kemudian tergantung, kalau nggak dituntun, kalau nggak diangkat sama kita itu nggak jalan gitu. Jadi secara bertahap gradual kita coba kurangi ya. Biasa. Kalau yang pas di ini musim puasaan Ramadan gini kan ada nggak sih kegiatan di sana gitu yang juga ke masyarakat gitu? Ini kegiatan rutin. Ini adalah tahun yang ketiga kita melakukan akuntan berbagi. Judulnya menarik sekali, akuntan berbagi. Akuntan berbagi ini adalah kegiatan tahunan kita. Jadi setiap mendekati bulan Ramadan kita membuka kotak amal. Kita buka ada caranya. Kita buka kotak amal yang di grup komisariat itu. Kita woro-woro ibu, ini kita mau mendekati bulan suci di mana setiap pahala yang kebajikan yang kita lakukan akan berlipat ganda gitu ya. Akhirnya saweranlah itu gitu ya, seikhlas yang teman-teman bisa berikan. Akhirnya kemarin terkumpul sekitar 15 juta. Ya, keren. 15 juta kita belikan 150 paket gitu ya. Masing-masing paket adalah 100.000 yang isinya sembako mulai beras, kemudian minyak, gula, mie instan, kemudian kue kaleng gitu ya. Nah, kemudian kita packaging lah gitu. Yang melakukan packaging juga ya mudah lagi gitu. Karena kita ingin bahwa ada regenerasi gitu ya. Jadi kiai muda itu punya punya tenaga yang banyak gitu ya. Tapi kalau kita kali duitnya piro yo otomatis ya sedikit lah ya. Sedangkan di yang tua ini kalau disuruh angkat-angkat ya tenaganya terbatas. Saling kolaborasi ya Bu. Akhirnya setelah kita terkumpul gitu ya donasinya, kemudian kita belanjakan. Nah, pada saat packaging itu ya yang muda-muda. Termasuk ketika melihat mengobservasi daerah sasaran, kita tidak ingin bahwa apa yang kita berikan itu hanya sekedar mengukurkan kewajiban, tetapi kita ingin bahwa itu betul-betul tepat sasaran gitu ya. Akhirnya dilistlah beberapa titik distribusi donasi gitu. Akhirnya terkumpullah ada 11 titik donasi. Ya, jadi termasuk kita berkolaborasi juga dengan beberapa organisasi lain yang punya misi yang sama. Jadi pertama kita bagikan kepada para pemulung gitu ya. Pahlawan sampah itu kan luar biasa. Betul Bu, sampah semakin banyak, apalagi kalau bukan mereka yang membantu kita. Jadi habis subuh kita keliling. Jadi habis subuh karena pengais sampah itu memang pekerjaannya subuh ya, seperti itu karena jam 7 itu mereka sudah selesai kayaknya, karena itu digunakan untuk aktivitas
lain gitu. Artinya bahwa wilayah yang mereka harus bersihkan itu sudah selesai. Jadi kita syukur berkeliling. Nah itu kita datang ke TPA. Oh mereka pertama itu di TPA Blimbing ya, karena wilayah pasar dan lain sebagainya itu kan cukup besar. Ketika kita datang kemudian kita bawa itu, oh lihat ekspresi mereka luar biasa, senangnya luar biasa. Itu yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Yang kita berikan itu hanya kecil gitu ya. Tetapi lihat senyuman mereka itu luar biasa. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga memberikan kepada yatim dan duafa di kebetulan di Malang itu ada daerah Tunggul Bulun. Jadi kita juga melihat dari sebaran kampus dari anggota komisariat gitu ya. Jadi kalau di Tunggul Bulung itu kan dekat dengan ABM, arahnya arah ke UMN gitu ya. Itu di situ ada janda-janda yang dan yatim yang kita berkoordinasi dengan RT gitu ya. Mereka dikumpulkan, kemudian kita bagikan. Terus kemudian apa itu namanya? Yang paling besar itu kemarin adalah di di daerah gempa. Kita ingat ya kemarin ya kita Jawa Timur kemarin di Ramadan itu dikejutkan oleh gempa yang cukup kuat lah, cukup besar, 6,7 gitu ya. Kita coba cari ada nggak sih dari anggota kita atau mahasiswa kita yang terdampak itu. Ternyata memang di anggota muda yang ada di Widya Agama itu ada yang terdampak gempa gitu. Itu di daerah Malang Selatan di Tirto Yudo. Kita pergi ke sana gitu ya. Kita pergi ke sana dan memang kondisinya luar biasa. Dan yang menariknya begini. Gimana itu? Ya, anak-anak anggota muda itu ingin bersumbangsi. Bu, aku gak hanya kepingin tenaga dong, aku juga ingin memberikan sesuatu. Caranya, emangnya kamu punya uang? Gitu. Ada Bu, 1,5 juta. Bagi mahasiswa itu cukup besar, ya, cukup besar. Terus gimana? Iya Bu, kita patungan, kita ingin untuk berempati untuk ke sana. Oke. Jadi kemudian diwujudkanlah. Jadi oke, nanti kalau sembakonya tetap dari Komisariat Malang Raya, nanti berikan aja apa itu namanya, apa yang kamu berikan untuk masyarakat di sana. Akhirnya kita kemarin ke sana itu ke Tirto Yudo itu dua kendaraan, satu bawa pick up gitu ya, pick up yang membawa bahan sembako tadi, termasuk diiringi 2 YI muda naik pickup. Terus kemudian YI muda dan pengurus komisariat satu lagi bawa mobil. Kita datang ke sana lumayan jauh. Kalau dari Kota Malang itu butuh waktu sekitar 2 jam lebih. Jauh ya Bu ya berarti? Ya perbatasan dengan Lumajang. Memang daerah sana yang memang terdampaknya parah. Iya, banyak rumah-rumah itu yang rata. Dan inilah sumbangsi dari IAI Komisariat Malang, ya luar biasa sekali kepada masyarakat-masyarakat yang memang sedang membutuhkan seperti itu. Iya, karena kita ingat ya, karena kita itu sebagai akuntan. Di zaman kalau sekarang kan bukan lagi era industri 4.0, tapi society 5.0, di mana kecerdasan sosial itu menjadi penting, ya kan? Sehingga kita tidak hanya profesional, kita tidak hanya punya integritas gitu ya, tetapi kita juga punya kepekaan sosial. Nah, empati terhadap masyarakat yang membutuhkan, empati kepada masyarakat yang tertimpa musibah ini menjadi penting, sehingga apa ya, hati kita itu dilunakkan. Betul. Jadi itu pesan dari Bu Puji selaku Ketua Komisariat Malang Raya. Jadi kita
nggak boleh cuma punya profesionalisme, nggak boleh cuma punya integritas, tapi kita juga harus punya kecerdasan sosial. Salah satunya adalah berbagi dengan sesama ya Bu, ya punya empati yang ditinggikan lah. Oke. Terakhir Ibu, sebelum kita tutup bincang-bincang kita hari ini, ada harapan lebih nggak untuk Komisariat Malang Raya ke depannya? Jadi Komisariat Malang itu memiliki keanggotaan dari kampus-kampus itu yang cukup banyak. Saya berharap bahwa kebersamaan itu tetap gitu ya. Artinya bahwa kita ini ingin memajukan semua yang ada di Malang ini majunya sama-sama. Kalau satu terakreditasi A, ya yang lain ya ayo kita bantu untuk sama-sama terakreditasi A. Kalau sekarang zamannya gitu ya, kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ini pun juga kita gagas di Malang itu kita tukar mahasiswa. Jadi kita sudah kumpulkan gitu ya para ketua jurusan, kemudian pimpinan fakultas, ayo sama-sama gitu ya. Kalau misalkan apa sih keunggulan dari masing-masing kampus, ayo di list. Misalkan yang entrepreneurship siapa, yang sektor publik yang mana, yang accounting syariah yang mana, nah itu nanti bisa sama-sama sharing tukar. Jadi di mata kuliah ini mahasiswa misalkan Unisma, mahasiswa apa itu namanya UEG, kemudian Unmer, kemudian Unika atau Asia dan lain sebagainya, Wisnuwardana itu boleh ngambil di UN ya gitu ya. Begitu juga yang lain, misalkan dia unggul di mana, karena ini menjadi salah satu ukur di dalam akreditasi. Kemudian kalau kita punya seminar atau workshop atau apapun gitu ya, kegiatannya yang membutuhkan keanggotaan yang atau jumlah peserta yang banyak dan beragam, ya kita saling sharing gitu. Bahkan di kami itu sering kali sharing pembicara. Jadi misalkan gini, Universitas Negeri Malang punya satu internasional seminar gitu ya, mengundang pembicara dari luar gitu ya. Nah setelah itu kita akan kontak-kontak nih teman-teman, ini ada pembicara dari Australia, siapa nih yang mau mendatangkan, karena kalau mereka mendatangkan sendiri costnya kan cukup besar. Terus bayar tiket pesawat, kemudian uang hariannya besar. Tapi kalau ini orangnya sudah ada di sini, biaya-biaya yang besar tadi itu bisa menjadi bersama gitu. Gitu. Begitu juga misalkan ada universitas lain, ini loh ada pembicara dari Essex University dari UK gitu. Ayo siapa yang mau, jadi saling support iya, betul gitu. Oleh sebab itu jadi keguyupan itulah yang tetap terjaga. Itu tadi pesan dan harapan dari Bu Puji untuk seluruh Komisariat Malang ya, tetap menjaga guyup, tetap support satu sama lain supaya bisa maju bersama-sama. Ya terima kasih Bu Puji udah sharing informasi baru untuk kita semua, udah memberikan apa ya harapan untuk teman-teman yang lain juga, bahwa sebenarnya kita tuh akuntan tuh nggak cuma berguna di dunia keuangan, kita juga punya empati sosial kok dengan teman-teman semua seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Ya Jawa Timur.